warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali ya di kegiatan pembelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya? 10.5? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Iin? Baik, silakan Iin dipimpin berdoa untuk kelancaran kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran PPKN pada hari ini, marilah kita berdoa secara agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Iin. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita mau belajar apa? Coba dong tengok kanan kirinya dulu. Nah, apakah ada teman sebangkunya yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Waduh, Menajwa kemana? Sebelum kita mulai pembelajaran PPKN hari ini, kita mau nyanyi dulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian semuanya. Bisa minta tolong Mika untuk memimpin nyanyi hari ini. Silakan Mika. Baik, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, silakan duduk kembali. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua ya. Yang pertama adalah menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah menempatkan diri sebagai warga sekolah, warga masyarakat, serta warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita fokusnya adalah akan membahas tentang pasal-pasal apa saja sih yang mengatur tentang hak sama kewajiban warga negara. Ini adalah beberapa aktivitas yang akan kalian lakukan ya, Rek. Yang pertama adalah membentuk kelompok. Jadi nanti Miss Chandra akan bagi kalian menjadi 8 kelompok. Satu kelompoknya berisikan 4 orang. Yang kedua adalah menyiapkan 1 HP. Jadi nanti dari satu kelompok 4 orang itu tadi silakan disiapkan 1 HP saja. Itu ya. Terus yang berikutnya adalah menganalisis artikel bersama kelompok. Artikel ini adalah dari puzzle yang sudah kalian susun. Itu nanti di dalamnya ada barcode lagi. Baru 3 orang yang HP-nya tidak dipakai tadi mengeluarkan HP-nya untuk scan. Di situ nanti kalian akan masuk ke dalam artikel ataupun pembahasan terkait kasus pelanggaran yang terjadi hak dan juga kewajiban dari warga negara itu sendiri. Yang berikutnya dari sudah membaca artikelnya, kalian boleh memilih membuat infografis kah, membuat PPT kah, atau membuat peta konsep. Terus murid mempresentasikan hasil diskusi, jadi nanti kalian akan secara berkelompok akan berdiskusi untuk menyampaikan hasil yang sudah kalian diskusikan bersama timmu tadi. Ada beberapa penilaian ya yang akan saya ambil. Yang pertama adalah keaktifan murid di kelas, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga presentasi kelompok, dan juga hasil karya. Hasil karya di sini silakan nanti dimasukkan langsung diupload di Google Classroom-nya tadi. Sampai di sini ada yang bertanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Silakan diamati gambar berikut ini ya. Nah, apakah ada yang tahu hari ini kira-kira kita mau belajar tentang apa? Kemanusiaan, HAM, hak asasi manusia. Terus ini gambar apa sih? Sebentar, ini gambar apa dulu? Pemulung. Ini anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak. Kira-kira kalau anak-anak pemulung itu sudah waktunya atau belum? Belum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu. Jadi apa sih haknya seorang anak? Apa sih kewajibannya seorang anak? Apa sih haknya sama kewajibannya kita selaku warga negara itu seperti apa? Gambar selanjutnya. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di samping? Silakan angkat tangan yang bisa menyampaikan pendapatnya. Poin nomor 1.
Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Gak ada yang salah, gak ada yang benar, semua jawaban benar. Karena ini opini atau pendapat. Pertanyaan kedua, apakah kejadian pada gambar pernah kalian temui? Waduh, sering tapi tidak melakukan loh yo. Kira-kira ada yang tahu nggak sih materi hari ini itu kita akan ada kaitannya sama mata pelajaran yang lain, itu kira-kira mata pelajaran apa saja ya yang akan ekonomi kaitannya apa dulu nih? Oh, pemulung, kemiskinan. Oke, kalau sosiologi tadi kaitannya sama apanya dulu? Interaksi sosial. Ini adalah kita akan belajar dulu tentang apa sih itu sebenarnya pengertian dari hak sama kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak. Kalau hak pastinya kalian sudah tahu ya. Hak itu intinya adalah sesuatu yang kalian terima. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang kalian lakukan atau kerjakan. Wes, itu adalah kunci utamanya. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu, yaitu terkait pasal terkait hak dan kewajiban warga negara, yaitu pasal 27 bannya. Salah satunya adalah pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini yang perlu saya tekankan ke kalian semuanya. Dimanapun, saat apapun, kalian akan ada yang namanya peraturan. Baik, kenapa Miss kok seperti itu? Kalau kita bayangkan tidak ada peraturan, kira-kira kamu sekolah jam 7 ya, sekarang peraturannya masuk jam 7, pukul 7. Kamu di rumah tidak ada peraturan untuk tidur malam, tidak ada peraturan untuk bangun pagi, sholat subuh. Kira-kira apakah kalian jam 7 ini akan bangun tetap seperti itu? Maksudnya pagi jam 7 langsung siap-siap sebelum jam 7 harus berangkat sekolah, kira-kira berangkat atau enggak? Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? 10.5? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada bisa bergabung bersama timnya. Oke, sudah bergabung bersama kelompoknya semua? Nah, oke. Disiapkan satu HP-nya, silakan di-scan sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, semuanya waktu mengerjakannya 15 menit dari sekarang ya. Bisa milih ya, Rek. Bisa infografis, bisa PPT, bisa peta konsep. Bebas kalian mengerjakannya menggunakan produknya nanti apa. Oke, silakan dikerjakan. Baca Lek. Dengan menyuruh teman-temannya Berang sama upaya. Kembali kan? Ini benar-benar. Gini. Yang peran warga negara sama upaya warga negara itu kayak gimana nih? Oke, kalau yang upaya warga negara itu lebih ke arah apa yang dilakukan warga negara itu supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Kalau peran warga negara itu lebih ke arah pada saat ada kejadian itu, masyarakat yang berada di sekitar situ itu apa yang dilakukan. Apakah melapor ke polisi, ataukah cuma diam saja, atau seperti apa. Kalau mengalami kejadian seperti itu. Berarti itu bakal mempengaruhi juga sama yang pasal yang berkaitan. Betul sekali. Untuk presentasi kali ini ada kelompoknya Kahfi. Silakan Kahfi dan teman-teman maju ke depan. Beri tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, Yang bahas di sini adalah kasus mengenai mana yang bahas ini adalah sesuai yang diprovokan Jawa Tengah. Puas itu. Silakan satu pertanyaan untuk kelompoknya Kahfi. Silakan angkat tangan siapa yang mau bertanya ke kelompoknya Kahfi. Sangat menarik sekali ya Rek ya. Beritanya adalah terkait siswa SMP di Grobongan tewas dibully. Silakan angkat tangan yang bertanya kepada kelompoknya Kahfi. Baik, monggo bertanya. Kita udah tahu cara kita menindaki itunya korbannya dengan upaya-upaya warga-warga tadi. Nah sekarang untuk kita menindaki pelakunya supaya juga harus mendapatkan, kan dalam pasal itu semua orang tuh harus adil kan. Nah itu cara menindaki mereka dengan adil dan baik itu gimana? Baik, luar biasa, pertanyaannya sangat bagus sekali. Silakan ditanggapi oleh kelompoknya
Kavi dan kawan-kawan? Menyikapi para pelaku yang tadi kan. Betul. Jadi kita hidup di Indonesia. Indonesia ini kan negara hukum. Otomatis semua yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan hukum. Dimana kita tidak bisa asal langsung menindaki pelaku-pelaku itu. Maka yang paling efisien untuk mengatasinya adalah kita melapor kepada pihak berwenang. Oke, Aurel sama Naja. Ya. Ada yang mau tambahkan dari jawabannya Kavi? Silakan. Oh, sama aja, Naja. Ya, jika Heeh. tidak hanya mendapatkan kesejahteraan, tapi juga Pelajarannya dalam bentuk apa? dalam Kalau menurut kamu? Oke, baik. Oke, karena durasi ya, Re ya. Jadi saya akhiri dulu. Ya, boleh ditutup dulu timnya. Oke. jadi segitu dulu presentasi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Saya mau meluruskan dulu dari yang timnya Kavi tadi ya. Yang pertama adalah saya sangat mengapresiasi tugasnya terselesaikan dengan baik. Yang pertama, terus pertanyaan dari Andika ya tadi ya, terkait kalau itu pelakunya di bawah umur gimana? Nah, di Indonesia itu semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Anak yang di bawah umur itu juga bisa terjerat hukum. Oke, sekarang apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah, alhamdulillah. Baik, bisa angkat tangan yang bisa menyampaikan dulu materi kita hari ini itu tentang apa sih? Oke, silakan. Siapa yang bisa angkat tangan? Baik, silakan. Ya, ada. Baik, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Oke, terakhir. Apa sih sebenarnya manfaat pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, Pak Idi, silakan. Kita lebih tahu bahwa hak manusia itu Hak manusia itu. harus dijunjung tinggi. Oke, dan baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, silakan, In. Baik, keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan harmonis dalam masyarakat. Nah, itu juga jika seseorang itu hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial. Dan hak dan kewajiban juga terdapat pada pasal-pasal di undang-undang. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Wow, keren sekali 10.5. Terima kasih banyak. Untuk hari ini saya berharap kalian ke depannya bisa menjadi pribadi yang luar biasa, yang bisa dijaga amanahnya, bisa jujur, disiplin. Pokoknya intinya apapun yang kalian inginkan ke depannya sama Allah, dikasih kelancaran dan juga dikasihkan keberkahan. Ada kurang lebihnya di sini Miss Chandra mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.